mungkin buat kamu dengerin karena ini lagu udah didengerin di mana-mana. Bahkan diputerin nih sama banyak orang, jadinya ya wajar aja kalau misalnya kamu tahu banget tentang lagu Dilema yang satu ini. Tapi ini kalau ngomongin soal dilema nih, sahabat Sonora ya, banyak banget permasalahan orang-orang yang bikin banget kita dilema. Termasuk mungkin permasalahannya kamu sendiri gitu ya. Gak terkecuali Widi Suraya yang punya permasalahan hidup banyak banget. Salah satunya sih soal cinta ya. Nah, buat kamu sahabat Sonora yang pernah banget terjebak dengan kalimat toksik atau mungkin kata-kata toksik gitu ya, tenang aja, kayak kita bakal dapat informasi yang penting banget dan juga banyak banget dari Universitas Muhammadiyah Lampung, tepatnya dari jurusan psikologi. Karena Widi hari ini kedatangan 2 orang tamu yang pastinya memang berkecimpung aktif banget di dunia psikologi. Kita say hello dulu, selamat siang buat Pak Azlan dan juga Kak Ule. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya siang ini, baik ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kira-kira gimana nih, pada puasa ya? Puasa masih lancar ya. Puasa ya. Kirain kesini nggak puasa gitu. Puasa dong. Oke, boleh Pak Azlan dulu deh memperkenalkan diri nih ke sahabat Sonora, kira-kira siapakah Pak Azlan ini? Oke, terima kasih Kak Widi. Ya, teman-teman sahabat Sonora semua, perkenalkan nama saya Tansri Azlansyah. Saya merupakan salah satu psikolog dan dosen di Universitas Muhammadiyah Lampung dan banyak berkecimpung sebetulnya di dunia remaja juga ya, karena sering bantu-bantu beberapa instansi untuk ngurusin tentang remaja ini gitu. Oke, berarti permasalahan remaja udah haftam lah ya Pak Azlan ya. Insya Allah. Barengan sama Kak Ule juga. Oke, boleh. Kalau sekarang gilirannya nih. Ya, oke. Sebelumnya kenalin, namaku Aulia Sari Cahyani sebetulnya. Oke. Tapi panggilan sayang dari orang-orang semuanya Ule. Ule, agak jauh ya Aulia. Jadi Ule nih. Itu panjang banget kalau diceritain kenapa bisa jadi kayak gitu. Ya, sebetulnya aku juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Lampung, dari prodi psikologi. Oke. Dan selama dari masih mahasiswa, sebetulnya aku juga juniornya dari Pak Azlan. Oke. Gitu. Dari dulu kita punya organisasi gitu kan, itu memang fokusnya untuk di remaja. Jadi itu pusat informasi konseling remaja gitu. Setelah Pak Azlan selesai, aku gitu tuh Oke, jadi yang pengurus. menggantikannya gitu ya. Aku jadi pengurus dan sempat jadi ketua sampai akhirnya lulus gitu. Dan kita memang fokus untuk di masalah-masalah remaja kayak gitu. Oke, berarti memang banyak banget permasalahan remaja yang sudah ditampung ya oleh Pak Azlan dan juga Kak Ule. Iya, benar, Tapi sebelum benar. aku mau masuk ke materi nih, siang hari ini aku mau tanya dulu deh, kira-kira gimana sih kesannya menjadi orang gitu ya? Kalau Pak Azlan kan psikolog nih, yang udah ketemu banget sama banyak masalah, kira-kira gimana tuh Pak perjalanannya? Iya, kesannya saya sih bersyukur ya. Jadi bersyukur karena dengan berbagai banyak masalah, sebetulnya bukan berarti psikolog juga teman-teman di psikologi ini tidak punya masalah. Kita juga semua punya masalah ya. Namanya juga manusia ya, Pak. Dan justru itu, tapi kita butuh tempat untuk berbagi. Kita tempat untuk benar. curhat. Dan saya banyak dapat hal ya dari banyak permasalahan-permasalahan dari remaja, teman-teman yang dewasa pun. Dari situ kita bisa belajar dari permasalahan orang, pengalaman orang, kita bisa belajar untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, tapi kalau Kak Ule nih dari awalnya mahasiswa ya kan terjun langsung terus sekarang menjadi orang yang memang konselor ya Kak ya? Iya. Itu gimana tuh? Kira-kira dari awal tertariknya terus sampai hari ini? Itu panjang banget ceritanya. Jadi mungkin aku bisa ceritain dari awal karena ini nggak menutup kemungkinan dari teman-teman semua yang dengar kayak gitu. Apa sih sahabat Sonora? Sahabat yes. Sonora semua ada yang sama dengan aku. Jadi mungkin long story-nya adalah waktu SMA dulu. Ya namanya juga anak SMA ya, banyak banget yang udah sama teman-temannya, terus habis itu mulai ciwi-ciwi. Oh iya, mulai pacaran ya kan? Mulai itu ya kan, mulai ngebandingin diri kita sama orang lain kayak itu, sampai akhirnya ada berapa momen gitu sempet yang kayak ada drop di sekolahan gitu. Berangkatnya dari situ, akhirnya itu meluas sampai punya masalah sama di keluarga, ke bawah gitu. Ke bawah jadi yang kayak nggak suka ngobrol sama keluarga apa segala macam gitu. Berangkatnya awalnya dari situ. Sampai akhirnya aku ngobrol sama salah satu guruku, kayaknya kamu ini perlu deh ditanganin sama orang yang memang expert. Dibilang gitu. Kan dia emang gila. Ini ternyata ada lebih banget nih masalah gue ya. Ini gue gila apa bagaimana gitu kan. Psikolog itu apa gitu. Akhirnya cari tahu, kok kayaknya iya ya gitu kan. Kayaknya iya deh, bener. Nah, dari situ berangkat sampai akhirnya lulus SMA gitu ya. Pas mau masuk kayaknya gue harus masuk psikologi gitu. Sampai akhirnya masuk di psikologi, ternyata bener, rata-rata orang psikologi itu tuh dibilang berobat jalan sebenarnya. Oh iya, berobat karena kita jalan. punya masalah sambil kita berobat, sambil kita belajar Iya, ngobatin diri sendiri. Bener, gitu. ya.
akhirnya apa, karena memang aku dulu nginget oh dari sekolah sebenarnya gue punya banyak masalah dan itu nggak semua orang peduli gitu dengan masalah-masalah kayak itu. Akhirnya apa nih kegiatan yang bisa gue ikutin gitu kan. Terus semakin berjalannya waktu ketemulah sama organisasi. Jadi aku tuh memang concern di 2 organisasi, yaitu yang di PIK, Pusat Informasi Konseling, sama di Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi. Kayak gitu. Nah semakin berjalan terus ya semakin paham, semakin ngerti. Jadi ya kalau bisa dibilang mungkin sempat disebut aktivis lah pada masa menjadi mahasiswa gitu. Walaupun aktivisnya bukan yang di jalanan ya, tapi penolong remaja yang ternyata juga mungkin gaulnya pernah ngerasain ada di posisi itu ya. Benar. Tapi permasalahan remaja sekarang nih ya Pak Azlan dan juga Kak Ule, banyak soal cinta, ya kan? Paling semangat remaja di bahas itu. Mungkin nih sahabat Sonora yang lagi rebahan langsung bangun ya kan? Bisa. Kira-kira masalah cinta apa nih yang mau dibahas ya? Ini tentang gue bukan. Tapi Widi yakin sih ya, ini pasti semua orang pernah banget ngalamin ini, bahkan mungkin sering banget menjudge hubungannya adalah toxic. Kata-kata toxic udah bukan kata asing lagi ya Pak ya. Tapi ngomongin soal toxic nih, toxic love ya sahabat Sonora yang bakal kita bahas siang hari ini dengan Bapak Azlan dan juga Kak Ule. Kalau ngomongin soal toxic love, Pak Azlan, apa sih toxic love itu Pak? Sebetulnya kalau kita bicara soal toxic love sendiri ya, karena kita juga harus melihat dulu. Kadang nanti Ule mungkin juga bisa berbagi juga. Kadang-kadang ada yang disadari dan tidak disadari. Tapi teman-teman bisa nanya deh ke diri sendiri dulu ya. Apakah misalkan dengan kondisi saat ini tuh teman-teman mau mempertahankan atau tidak, memperjuangkan atau tidak? Itu dari mana sih kelihatannya? Teman-teman ngerasa nggak sih sekarang itu berada di fase lelah, capek? Capek secara fisik, capek secara mental gitu. Kalau bahasa sekarang ngebatin gitu ya, dengan hubungan, dengan pacaran itu ngebatin nggak sih? Nah kalau misalkan ngebatinnya hanya sehari 2 hari masih wajar gitu ya, tapi kalau udah berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai bertahun, apakah masih mau dipertahankan? Terus apakah di situ ada letak toksiknya apa enggak? Nah itu kira-kira seperti itu. Kadang-kadang juga gini, berharap gitu ya, berharap karena ngebatin tadi berharap kapan sih dia bakal berubah gitu ya, kapan sih mau dia berubah. Nah kita mau nunggu sampai kapan, nah itu juga perlu dipertanyakan ke dalam diri, kita mau melanjutin apa enggak sih kayak gini. Karena pada ujungnya sebetulnya gini, kami itu juga mau campaign juga soal kesehatan mental ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu memikirkan orang lain sehingga kesehatan mental kita tidak terjaga. Nah, itu dampaknya banyak banget. Terlalu mikirin orang, diri sendiri nggak dipikirin ya Pak ya. Kau kayaknya udah pernah pengalaman banget gitu ya. Jajan setahu sama. Gimana boleh cerita? Pak Azlan nih, tapi kalau misalnya nih cara orang untuk memahami ada di tahap toxic love itu ada apa aja sih tanda-tandanya gitu kan? Biasanya kan ada rambu-rambunya nih yang bisa kita deteksi ya. Simpelnya gini, kalau teman-teman sekarang berada di fase ketika lebih banyak sedihnya, lebih banyak kecewanya, lebih banyak kesalnya dibandingkan bahagia dan senang, itu salah satu cirinya. Nah, sebetulnya ada beberapa ciri lain ya, kayak semacam ketika dalam berhubungan, ketika dalam hubungan di pacaran gitu ya, itu ada ancaman, kemudian dikit-dikit mau ngancam putus gitu ya, terus kemudian salah satu pihak overprotective kayak gitu, kayak gitu juga bisa masuk ke dalam toxic tadi, bisa ada toxic. Berarti tuh ya sahabat Sonora, kalau misalnya kamu lagi menjalin hubungan ya kan udah banyak sedihnya, banyak nangisnya daripada bahagianya, itu berarti udah masuk tanda-tanda toxic love ya Pak ya. Warning gitu ya. Apalagi kalau misalnya nih udah ada yang overprotective ya kan, bahkan sukanya ngancem putus. Dikira dia diputusin kita bakal gila. Apa tuh Pak? Ini juga kalau lebih berbahaya lagi ketika perilaku tadi ya, perilaku tadi itu udah ngarah ke kekerasan ya, kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Nah, itu tuh juga sudah sangat berbahaya, itu sudah sangat toksik kalau menurut saya ya. Jadi bahkan kalau kata datanya Komnas perempuan itu sudah hampir 1.400-an kalau kasus kekerasan dalam pacaran. Itu secara nasional. Kalau di Lampung sendiri sekitar kemarin datanya 298 kasus. Itu yang terungkap. Banyak kan kayak fenomena gunung es ya, banyak yang tidak malu gitu menceritakan gitu ya, mau melaporkan. Tapi fenomena itu banyak dan itu sangat berbahaya. Memang banyak banget ya. Ternyata ya para remaja yang masih pacaran bisa berdampak sama mental dan kehidupan kedepannya ya. Dampaknya pasti terjadi ketika ada hubungan toksik ya, ada hubungan yang tidak baik di dalamnya.
dari mulai mental, emosional, fisik gitu ya, bahkan hubungan sosial. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kita tentu lihat ya di media sosial belakangan ini ada sate sianida kemarin. Bener itu ya ampun ya, sedih banget. Ya latar belakang salah satunya yang bisa kita telisik gitu ya, latar belakangnya juga kan soal percintaan. Benar. Soal percintaan, dan efeknya itu tadi itu ke dia, kesadaran dia gitu ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tidak realistis akhirnya berpikir gitu kan, akhirnya larinya ke mental, akhirnya dia berbuat yang seharusnya tidak boleh dibuat, akhirnya jadi korbannya malah ke yang lain. Nah itu juga bisa jadi dampak ke ke mental gitu ya, ke mental, ke emosional. Kemudian dari dampak secara sosial juga gitu ya, kita banyak terlalu stres, kemudian banyak mikirin tentang hubungan asmara ini, sehingga juga kita hubungan dengan teman jadi renggang. Kemudian juga kalau teman-teman yang remaja sekarang masih kuliah, masih sekolah, juga pendidikan jadi otomatis ngaruh dong ya, karena banyak terkuras tenaga, waktu, secara emosional habis untuk nyelesain masalah yang nggak selesai-selesai. Iya, gitu. benar. Karena memang terus berulang siklusnya ya, Pak ya. Betul. Oke, tapi kalau di Kak Ule sendiri nih pandangannya kira-kira gimana Kak? Kalau misalnya nih ada remaja gitu ya yang datang ke Kak Ule curhat tentang toxic love nih, tapi dia belum mau mengakhirinya Kak, gimana tuh? Aduh, itu Karena mungkin dia kayak Pak Azlan bilang gitu kan, mungkin dia akan berubah Kak. Iya. Sebenarnya gimana ya? Aku mungkin sharing dari beberapa pengalaman orang-orang yang pernah ngobrol bareng sama aku. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang ngebuat orang nggak mau ngelepasin pasangannya. Oke. Nah itu yang perlu kita tahu sebetulnya. Apa sih? Kadang kan orang nggak mau jujur sama kita sebagai konselor, itu sebenarnya apa yang membuat kamu nggak mau ngelepasin. Di antara mereka kan bilang, gue tuh udah sayang banget sama dia. Itu alasan yang paling banyak. Klasik banget gitu ya. Bener. Yang kedua, gue udah lama sama dia. Masa sih mau gini-gini segala macam. Emang kamu udah komen be? Tapi kan kadang-kadang bilang gitu ya. Terus abis itu ada juga alasan-alasan yang bilang nggak mau putus itu karena gue yakin dia bisa berubah. Padahal pun kita yang memang udah benar-benar belajar nih psikologi, kita aja untuk bisa dibilang untuk nge-treat satu orang gitu, itu butuh waktu dan itu butuh cara, nggak cuma satu, bisa jadi gitu. Itu banyak hal yang harus kita kita upayakan gitu kan, mulai dari kesadarannya si orang itu sendiri, dari orang-orang terdekat dia. Jadi ada contoh kayak gini, salah satu yang pernah ngobrol sama aku, akhirnya kita bilang gini, coba deh untuk dia bisa ngubah itu gimana ya Kak Ule, bener-bener nanya gitu, gimana ya tipsnya gimana ngubahnya gitu ya. Aku bilang, kamu mau ngubah dia itu karena apa? Aku bilang gitu, dulu kamu suka sama dia begitu atau enggak? Sebenarnya dia memang kayak gitu, cuman lama-lama akunya begini, kok dianya gitu-gitu aja. Banyaknya masalahnya gini, cewek ya kan, cewek itu biasanya kan cewek-cewek modern sekarang bilang kalau misalnya mereka menjalin hubungan, aku tuh nggak mau main-main lagi, aku maunya yang serius ya kan. Serius ya. Padahal nggak ngerti seriusnya yang gimana ya nggak sih. Nah terus setelah itu mereka bilang cenderung kan dia mau ngejar sekolahnya. Perempuan biasanya lebih gercep kalau suruh nyelesain sekolah, ini segala macam, karena mereka mungkin pengen cepat-cepat segera menikah. Closer ya. Iya, mau kayak gitu. Dan habis itu tuh mereka kan cenderung kalau sama pasangannya kan cowok ini mereka sering nilai terlalu santai. Itu yang terjadi di orang yang ngobrol sama aku ya. Jadi kayak gitu, terlalu santai akhirnya nggak bisa mengimbangi ritme si perempuan. Benar. Nah itu akhirnya yang perempuan ngomong, kamu tuh sebenarnya serius nggak sih sama aku? Iya kan. Kamu tuh sebenarnya gimana sama aku gitu. Akhirnya apa? Dia menuntut lebih. Gitu. Yang banyak terjadi adalah kayak gitu. Sebenarnya yang cowok pas ngobrol sama yang cowok karena kebetulan kenal juga, jadi yang bilang sebenarnya gue gini-gini aja sih dari dulu katanya. Gue gini-gini aja, cuman gue memang ngelihat dia memang nguber, gue enggak. Akhirnya kita nggak satu jalan. Benar. Itu yang banyak sebetulnya. Dan setelah karena mereka memang pengen sama-sama dua-duanya, akhirnya ya kita temukan yang harus mereka selesaikan itu adalah nyatuin dulu pemikiran mereka itu apa. Karena kebanyakan di antara toksik itu berangkat dari adanya miss, pasti ada miss gitu. Ada mungkin dari mereka itu yang nggak sefrekuensi ya kalau bahasnya. Benar. Gimana kita mau sekoordinat kalau kita nggak satu frekuensi. Benar. Gitu. Aku bilang kayak gitu sama mereka. Ya udah berarti kalian harus ngobrol dulu. Kalian cari tahu dulu apa sih sebenarnya yang nggak ketemu di kalian. Gitu. Setelah kalian memang udah ketemu, bisa nggak diupayakan? Ketika memang itu udah nggak bisa diupayakan dan yang kayak tadi dibilang sama Adam juga akhirnya lebih banyak energi negatif yang keluar dari kita gitu.
banyak cuman isinya sedih karena yang perempuan jadi bombay di tempat kerja. Bener ya kan? Setiap pagi matanya sembab nih. Narko. Mata udah sembab ya kan, kalau udah nih, apalagi kita kan kalau di kampus pelayanan ya, kalau udah diem gitu, oh my god, ini ada sesuatu gitu. Nah yang kayak gitu itu kan mengganggu akhirnya, mengganggu di kehidupan kita sehari-hari. Nggak cuman mood, pekerjaan semua akhirnya terbengkalai gitu. Nah ketika itu memang sudah bisa disamakan persepsinya, diomongin, ya udah nggak apa-apa lanjutin gitu. Tapi akhirnya kan mereka yang bisa menyadari ini sebenarnya sehat atau enggak. Kita cuman kasih indikator hubungan yang baik itu tuh idealnya begini. Kalau misalnya begini, sepertinya kalian bisa deh lebih memikirin baik apa enggak untuk dilanjutin. Karena kita juga nggak boleh ya untuk bilang udah lo putus aja, itu nggak boleh juga gitu kan. Karena harus dikembalikan kesadaran mereka untuk ngambil keputusan. Deh, tapi kalau misalnya dari proses tadi nih Pak Zon ya, nggak ketemu titik tengahnya, nggak bisa lagi dilanjutin, kira-kira apa sih langkah terbaik untuk mengakhiri toxic love yang dijalanin? Iya, sebetulnya kalau bicara soal mengakhiri toxic love ini ya, sebetulnya tadi sepakat apa yang disampaikan oleh tadi ya. Sebetulnya kunci utamanya itu sebetulnya komunikasi gitu ya. Dari komunikasi itu apa yang dari sebelah pihak yang cowok maunya bagaimana, yang cewek maunya gimana. Nah itu harus dicari titik ketemunya gitu ya. Tapi pada dasarnya gini loh, pada dasarnya semua hubungan itu kemudian dalam masa pacaran, bahkan yang sudah berkeluarga, itu pasti ada konflik. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Ya. Kalau misalkan kita menghindar nih tadi, saya kayaknya mau mengakhiri saja. Bisa jadi itu menghindari konflik gitu ya. Tapi nanti dengan pasangan baru gitu lagi akan berulang. Sebenarnya kita harus cek dulu sih sebetulnya. Langkah preventif kita itu adalah kita kenali diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangan kita, dan juga pelajari pasanganmu. Pelajari kelebihannya apa, kekurangannya apa, kebiasaannya apa. Terus tanya sama diri. Itu kira-kira dengan kekurangannya itu kita mau nerima apa enggak? Kita mau hidup lama sama dia, misalkan nanti suatu saat kita mau menikah dengan dia, itu kita bisa nggak menerima kekurangan dia bertahun-tahun lamanya. Begitu pula sebaliknya. Nah, dengan kalau kuncinya seperti itu, kalau bisa nerima ya bisa dilanjutkan gitu. Kalau tidak ya akhirilah hubungan itu juga dengan baik-baik. Tapi kan nih kadang kan Pak Azlan ya mengakhiri hubungan itu kan tidak semudah kita bilang kita selesai ya gitu ya. Kita nggak tahu nih dampak apa. Mungkin yang tadi aku bisa ambil contoh lagi kasus cyanidanya ya. Mungkin diselesaikan secara baik-baik. Tapi kita nggak tahu dampak kedepannya itu gimana. Nah, kira-kira di pandangan Pak Azlan sendiri itu gimana tuh Pak? Makanya tadi kalau tidak diakhiri dengan baik-baik, sebetulnya karena proses tadi itu ya, dia tidak bisa meregulasi emosinya, kemudian dari tekanan tadi, keinginan, jadi paradigmanya itu adalah paradigma cinta yang dimiliki tadi itu adalah rasa kepemilikan. Dia punya saya 100%. Nah, kalau saya juga psikolog juga dulu saya punya masalah juga sih sebetulnya ya. Saya juga pernah ditinggalin. Enggak sini ya. Pokoknya tahu soalnya. Sudah peracunan soalnya ya. Prinsipnya adalah kalau sekarang ini kalau kamu cinta seseorang itu 100%, kurangi 1%. Jadi 99%, sisakan 1%-nya untuk kecewa. Jadi kalau kita jatuh tidak akan terlalu sakit banget. Berarti memang kalau mencintai itu tidak boleh terlalu mencintai ya Pak, dan juga kalau ya karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa ya. Ampun ternyata dalam juga ya pembahasannya ya. Ini mungkin buat sahabat Sonora yang lagi puasa-puasa nih mungkin nggak akan kerasa, dan ternyata ini aku ngobrol sama orang yang luar biasa banget nih. Universitas Muhammadiyah Lampung harus bangga sih punya Pak Azlan dan juga Kak Ule ya, bahkan jurusan psikologi ini luar biasa ternyata gitu ya. Aku aja baru tahu gitu ternyata di Lampung nih sangat sedemikian banyaknya permasalahan remaja ya. Itu baru satu loh. Itu baru satu ya. Satu secara kompleks gitu ya. Deh, tapi aku mau ke Kaula dulu nih. Kaula, kira-kira kalau ngomongin soal toxic love ya, banyak banget sekarang itu remaja ya, apalagi karena aku sebagai orang yang berkecimpung di remaja juga teman-temannya, sering banget mereka tuh dengan mudahnya bilang toxic. Banget. Nah ya, pandangan Kak Ula dulu deh nih, kira-kira dengan sebegitu gampangnya orang-orang yang bilang aku kayak dapat temen yang toksik deh, pacar yang toksik. Nah itu gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya gini, kita berangkat dari toksik. Toksik itu apa sih? Racun ya. Racun, kita berpikirnya gini aja deh. Berarti kalau misalnya kita bisa bilang toksik itu racun, berarti itu bisa berbahaya. Itu tidak menguntungkan, itu menyakitkan, hal-hal yang negatif gitu, ya kan? Tapi kita tuh harus ingat, di dalam perjalanan kita hidup itu kan nggak hanya kebahagiaan yang kita temukan. Nah,
Maksudnya itu adalah ketika kita berhubungan dengan orang, entah itu pacaran, entah itu pertemanan, apapun kita kerja sama aja itu pasti ada miss atau apa segala macam. Kan nggak bisa juga misalnya ketika ada di kantor misalnya gitu ya, Oke. ada di kantor. Cuman perkara kayak kita salah nih ngeletakin barang atau apa, Yes. kita ngeganggu punya orang lain. Ya nggak bisa dibilang lu temen toksik. Nggak bisa langsung gitu juga. Ya kan? Berarti kan ada beberapa standar atau indikator yang bisa dibilang ini udah disebut toksik gitu. Jadi nggak bisa semudah itu juga kita nyebutin orang toksik. Kasian banget sih anak orang ditoksikin Iya. semua kan gitu. Artinya, jadi kita sebetulnya yang bisa mengukur kayak mana hubungan ini apakah masih sehat atau enggak kayak itu. Oke. Menurut aku sih kayak gini. Cara paling sederhana, sebetulnya tadi udah disinggung juga sama Pak Azlan ya. Jadi kalau misalnya itu sudah mengganggu kita, Yes. baik itu ya nggak usah lah kita bilang secara fisik ya, secara mental itu kadang-kadang kita nggak menyadari Yes. loh, kita nggak menyadari. Terkadang kita itu deny untuk bilang bahwa gue tuh sebenarnya sakit hati loh digituin. Kita tuh bilang kayak itu. Kita selalu sering wajar sih dia kayak gitu kan. Tapi kita nggak tanya sebenarnya kita bisa nggak sih nerima itu Oke. gitu. Tapi memang itu diperlukan kayak yang tadi bilang, kita perlu menyadari diri kita sendiri ini kita ini kayak mana, apa yang bisa kita terima, apa yang nggak bisa kita terima. Oke. Kalau pada akhirnya kita tidak bisa menerima perlakuan orang lain gitu kan, itu udah menyakiti kita, itu udah membuat kita terluka, bahkan sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, aku bisa bilang itu toksik. Oke. Gitu. Tapi ini bahaya sebenarnya. Ketika kita campaign nih masalah kayak gini tentang toxic love, toxic relation, banyak orang yang terlalu mudah akhirnya Yes. untuk bilang ini begini gitu. So pinter lah ya kamu ya. Kayak gitu. Karena gini, jangan toxic itu kan sesuatu yang sangat mudah untuk kita bisa bilang, gue sedih gara-gara dia, lo toxic. Oke. Itu sedih, benar. itu tuh gampang loh untuk dibuat ke orang lain gitu. Buat orang lain marah itu mudah gitu. Nah, contoh yang agak sedikit lebih naik dikit dari toxic. Banyak banget orang-orang sekarang yang ngomong, gue kayaknya anxiety deh, gue bipolar, Yes. gue depresi, gue frustasi. Itu nggak semudah itu Yes. gitu loh. Untuk kita bisa menyatakan kondisi apa sebenarnya yang kita alami. Yes. Kayak gitu. Dan menurut aku memang yang paling benar itu ketika kita mau menilai sesuatu hubungan ini masih sehat atau enggak, itu dengan kesadaran di diri kita dulu deh. Oke. Itu yang utama menurutku. Good moments, and it's me, only ada di 6FM, Love Award Just Hits. Oke, sahabat, selamat masih balik lagi bareng kami di Soraya dan juga Pak Azlan nih, dan juga Kak Ule nih dari Universitas Muhammadiyah Lampung yang masih ngebahas seputaran dengan toxic love. Mungkin buat kamu ya udah mulai terpanggil jiwanya nih untuk bertanya-tanya, Widi ajakin lagi kamu untuk bertanya sekarang juga di SMS ataupun WhatsApp di 0878 002 0096 dengan formatnya langsung aja nama kamu, usia, alamat, dan pertanyaannya. Tapi sebelumnya dibacain pertanyaan yang udah masuk nih, sahabat Senoraya banyak banget, sepertinya memang terbukti ya. Warga Bandar Lampung juga banyak yang mengalami toxic love soalnya. Warga Oke. Bandar Lampung, orang terjadi di kota-kota. Malah terjadi di kota besar ya. Oke, tadi kan Kaula sempat bilang kalau toxic itu kan harus kita yang sadar ya. Tapi nih kalau misalnya aku tanya, kalau misalnya toxic itu perbedaan lah ya, perbedaan dari toxic yang disadari dan tidak disadari itu seperti apa? Oke. Kalau sebenarnya yang disadari itu tidak disadari. Pada akhirnya biasanya sih semuanya disadari ya. Pada Oke. akhirnya gitu. Tapi kenapa itu tidak disadari? Biasanya yang satu tadi. Karena kita punya rasa cinta, rasa memiliki yang terlalu besar. Karena memang dalam psikologi juga dikatakan bahwa rasa ingin dimiliki dan dicintai itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yes. Itu kebutuhan dasar. Artinya ketika itu kebutuhan dasar kan sama kayak makan dan minum. Yes. Yang nggak bisa pergi dari kita ya. Iya, artinya memang kita jadi apa ya? Gue lapar, gue aus, gue pengen makan, gue pengen minum, ya udah itu memang udah dari sononya gitu kan. Jadi ketika kita mewajarkan segala sesuatu yang sifatnya sebenarnya itu toksik, Oke. kita nggak menyadari aja gitu. Karena asasnya adalah gue mencintai dia, gue menerima kekurangan dan kelebihan. Gitu. Tapi gila yang dikasih kekurangan lu ya. Ngebatin kalau kata Pak Azlan ya. gitu. Pada akhirnya kan kayak gitu. Itu yang lambat laun mungkin baru disadari, atau biasanya apa? Kita disadarkan oleh orang lain atau kondisi tertentu. Biasanya gitu. Jadi apa? Karena toleransi yang terlalu tinggi sama pasangan atau dengan lingkungan yang toksik itu tadi, kita nggak menyadari secara langsung bahwa sebenarnya kita ini udah ada masuk di dalam zona-zona toksik itu tadi gitu. Nah, kenapa kita bisa bilang kita menyadari? Karena ketika kita menyadari, kita tahu kita udah terluka. Gitu.
kita udah terluka atau kita udah ada di kondisi yang itu nggak enak untuk kita, itu udah nggak menguntungkan. Tapi kebanyakan kita masih belum tahu itu penyebabnya sebenarnya apa. Kayak gitu. Itulah terkadang aku bilang tadi, ada satu kondisi yang biasanya menyadarkan kita, atau ada orang lain, ada yang membantu kita gitu loh, untuk coba yuk kita runut, lo bisa kayak gini nih awalnya apa? Apakah lo punya hubungan sama orang lain? Apakah lo terkena sesuatu atau apa gitu yang ngebuat lo jadi ada di kondisi kayak gini? Biasanya kan kita nanti akan ngerunut mundur lagi nih. Apa sih kejadian yang pernah kita alamin, atau hubungan apa sih dengan siapa sih? Nah di situ loh kita baru bisa ketemu. Misal hubungan aku dengan si X misalnya gitu ya. Kayaknya sih semenjak gue kenal sama dia beberapa waktu belakangan ini, gue ngerasa gue itu jadi nggak bisa tidur, kok kayaknya gue nggak tenang gitu kan. Terus gue tuh kayak yang, gue nggak denger notif handphone gue kalau udah kayak gini, kok gue ngeri ya gitu kan. Kok gue ngerasa nggak tenang, karena ada loh kondisinya yang kayak gitu. Jadi ada yang pernah ngobrol sama aku gitu ya, temen aku. Jadi untuk mendengar salah satu notif, jadi kan biasanya kalau kita itu ada someone special, kita bedain ya notifnya, ya nggak sih, udahnya dipin supaya kelihatan banget ya kan. Itu dia. Nah jadi ketika si toksiknya ini ghosting ya, bahasa anak sekarang banget tuh. Bener, ghosting ya. Bener. Jadi kan ketika memang notif khusus ini bunyi, dia tahu. Tapi ketika itu nggak pernah bunyi lagi, kan itu bener-bener akhirnya menyadarin. Awalnya dia cuma pikir mungkin dia sibuk, dia kerja apa segala macem gitu. Sampai pada akhirnya dia mulai menyadarin dari orang lain di sekitarnya yang ngomong, gue perhatiin lu belakangan ini kalau diajak makan gue pernah mau. Nah terus lu curhat belakangannya kalau lu susah banget sih kalau mau tidur apa segala macem. Gue lihat malam-malam lu masih ngepost, lu save video dari TikTok, lu post ini kok sedih-sedih terus. Ya kan biasa ya, kalau perempuan sedang patah hati, terluka dan sebagainya, pasti semua sosial media banjir biasanya gitu. Nah, terus kan kita yang di sekitarnya yang melihat gitu loh, kalau gini-gini, kalau ada masalah gitu. Enggak sih, gue gak ada masalah, cuman gue lagi kepikiran aja. Kepikiran itu tuh gak dianggap sebagai satu masalah. Ketika itu udah, ternyata dia tuh kita lihat selalu ngepost itu sekitar di jam 2 malam kan. Itu magic hour ya biasanya. Itu. Dia udah susah tidur, dia diajak makan males-malesan, kerja juga gak optimal, segala macem gitu. Dia masih gak mau menyadari dan dia gak mau bilang itu masalah. Gitu loh. Mungkin wajar-wajar aja menurut dia. Wajar-wajar aja, pengorbanan dalam satu cinta. Gitu. Padahal dirinya jadi korban. Bener. Sampai akhirnya diajak ngobrol lebih jauh, sebenarnya ada apa, kenapa, ini segala macem. Akhirnya kita coba buat dia sadar dengan membandingkan kondisi dia sebelum dan sesudah. Ketika dia udah menyadari, oh iya gue jadi begini, kayak gini segala macam. Terus gimana? Akhirnya kan kita tanya gitu, terus lo maunya gimana? Lo kayaknya gue gini deh, gue kayaknya udah nggak bisa sama dia karena gue kayak gini, gue perhatiin kok gue jadi begini segala macam. Akhirnya kan yang muncul itu. Bener gitu. Ya. Sebuah keputusan juga ya yang bakalan keluar outputnya ya dari penyadaran toxic love itu ya. Benar. Itu tugasnya, salah satu tugasnya konselor kayak gitu tuh kan. Bener ya, orang konselor, psikolog juga ya Pak ya. Jadi ini yang ngambil nanti keputusan decision akhirnya tetap teman-teman kliennya gitu. Oke, dengan dibantu pastinya guidance-nya itu dari konselor dan juga psikolog yang pastinya expert banget di bidang itu. Tapi ini karena banyaknya pengalaman Kaula juga untuk dengerin para remaja, saran-saran apa sih Kaula yang pengen disampaikan ini buat remaja-remaja dan juga sahabat Sonora yang lagi terjebak sama yang namanya toxic love gitu. Sebenarnya kalau untuk toxic love itu lebih kayak gini. Kita tahu memang kita punya ranah privacy, tapi kita itu nggak ada salahnya untuk berbagi dengan orang yang kita percaya. Ingat, orang yang kita percaya, gitu. Dan harapannya adalah orang yang memang kita percaya itu pun bisa menjaga kepercayaan, kan gitu. Artinya memang orang yang kita kenal lah gitu ya. Kita kenal baik, kita tahu dia nggak akan menyebarluaskan apa sih sebenarnya curhatan kita dan lain-lain. Kan yang buat orang nggak pernah percaya dengan orang lain itu akhirnya, ya kan. Jadi kita itu butuh berbagi. Karena apa? Emosi negatif itu perlu dirilis, perlu kita keluarkan gitu loh. Karena bisa jadi berawal dari kita terlalu sering numpuk sendiri, kayak tadi disampaikan sama Pak Azlan juga, akhirnya bisa sampai kena ke fisik loh. Banyak penyakit-penyakit yang muncul itu awalnya gara-gara dari pikiran kita yang nggak sehat, akhirnya secara nggak langsung mengubah pola hidup kita, dan itu jadi kita buat sakit gitu loh. Udah sakit hati, sakit fisik juga ya. Ya ampun. Bener. Selain itu, selain kita memang harus cerita sama orang lain, terus kita juga butuh kita butuh
hobi sebetulnya. Menurut aku sih, kalau aku pribadi, aku selalu tanya sama orang-orang, lu punya hobi nggak sih? Oke. Karena biasanya pelarian paling enak ketika kita punya masalah atau apa itu ke hobi. Biasanya sih gitu. Nah, harapannya kan adalah hobi itu kan membawa sesuatu impact yang positif ya buat kita. Itu sih kalau itu sederhana dan yang simpel mungkin gitu sih. Salah satu yang paling utama, jangan lupa kita masih punya yang di atas. Itu penting banget. Benar-benar ya. Karena terkadang ketika kita punya masalah, kita habis-habisin emosi kita kemana-mana, tapi kita lupa gitu loh. Kita lupa kemana sebenarnya kita itu harus kembali gitu. Karena semuanya sebenarnya kembali lagi ke sana. Oh iya, karena banyak juga orang-orang yang mungkin juga Kaula dan Pak Azlan pernah ketemu di mana dia sudah tidak mempercayai Tuhan sendiri ya, karena beberapa banyak masalah. Akhirnya gitu. Baiklah sahabat Sora juga Kaula Pak Azlan nih, karena sudah banyak yang chat WhatsApp kita ya, kita boleh langsung jawab nih karena nanti tinggal satu sesi terakhir ya. Dari Tara yang ada di Haji Mena, kalau misalnya tuker-tukeran password sosmed nih, termasuk toksik nggak? Mungkin Pak Azlan nih, jawab boleh. Tukar-tukaran password itu termasuk toksik apa bukan gitu ya. Sebetulnya dilihat dari motifnya gitu ya. Terus kemudian apakah dengan berbagi password itu kedua belah pihak nyaman atau tidak. Kalau dua-duanya tidak nyaman atau salah satu tidak nyaman, itu bisa masuk jadi toksik gitu ya. Dan sebetulnya sih kalau sebenarnya akan lebih baik ketika memang dua-duanya itu komit, kemudian disinilah letak keterbukaan bersama gitu ya. Itu akan menjadi lebih baik. Cuma apakah yang satu sisi nyaman apa tidak? Nah, tidak nyaman juga karena apa? Ada yang ditutup-tutupi kan, ada cem-ceman lain kan. Akhirnya kan itu jadi toksik lagi ya kan. Nah, sebetulnya faktor keterbukaan itu boleh bagus sih sebetulnya, tapi dengan komitmen dan tujuan yang baik gitu. Oke deh, tapi untuk Kaula nih ada pertanyaan yang kedua ya. Mungkin ini masih langsung oper aja supaya mempersingkat waktu. Kira-kira kalau misalnya toksik itu apakah hanya bisa disebutkan kepada pasangan atau persahabatan juga bisa disebut sebagai toksik ya? Apalagi nih kata Dina yang ada di Lebak Budi, Kaula Pak Azlan, dia pernah punya persahabatan yang posesif banget, yang dimana kita nggak boleh main sama orang lain dan harus sama dia terus. Ya, jadi untuk Dina yang Lebak Budi, aduh tetangga. Datang ke rumah dong ya. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang toxic relationship itu sebenarnya bisa terjadi di mana aja. Sebenarnya di persahabatan pun bisa. Nggak hanya di hubungan percinta-cintaan, ciwi-ciwian gitu ya. Nggak hanya kayak gitu, tapi bisa juga di pertemanan kita, bisa juga di lingkungan kerja, ya kan? Di lingkungan pergaulan kita, tongkrongan aja juga bisa gitu loh jadi toxic. Nah, itu tadi makanya kan dibilang bahwa nggak bisa main sama teman-teman yang lain dan sebagainya macam. Aku pun pernah ada di posisi itu, ini jadi curhat ya. Jadi memang hampir semua orang kayaknya pernah ada di posisi kayak gitu, pernah. Jadi ketika kita gabung sama kelompok A, kita dibilang sombong sama kelompok B dan akhirnya gini-gini segala macam, itu jadi buat nggak enak di mana-mana gitu. Dan itu menurutku gitu. Dan kayak mana cara ngekatnya adalah dipastikan dulu sebetulnya kamu berteman sama mereka itu karena apa. Gitu. Kalau pada akhirnya ternyata kamu sebenarnya nggak ada mereka pun nggak apa-apa. Menurutku bukan menjadi suatu masalah juga sih ketika kita sedikit lebih mengurangi intensitas untuk ketemu sama teman-teman itu gitu. Menurutku ya. Karena kalau pada akhirnya kita malah jadi nggak bisa improve lebih gitu kan, yang lain-lain kok kayaknya kita nggak adil aja sama diri kita sendiri itu sih. Karena hakikatnya kan makhluk sosial itu juga dengan banyak orang gitu membangun hubungan baik. Oke deh, dan pertanyaan terakhir dari Dwi yang ada di Bandar Lampung Pak Azlan ya. Intinya adalah gimana kalau misalnya saya punya pasangan yang selalu malah besar dan juga mengeluarkan kata kasar kalau saya buat kesalahan. Selalu menuntut saya berubah, tapi ketika saya meminta dia untuk berubah tidak marah besar, dia selalu bilang ini semua adalah kesalahan saya. Silakan Pak Azlan ya. Kompleks kita sangat ya. Siapa tadi namanya? Dwi. Oke, Wi. Tenang ya, Wi. Oke. Jadi memang perlu dilihat masalah itu dengan baik-baik ya. Jadi perlu juga dilihat masalah itu ke belakang tadi apa yang itu betul banget. Jadi selama perjalanan kisah cintanya itu pernah terjadi apa saja, terus mungkin sekarang ini perilakunya berubah tuh ada motif apa sih di sana? Jangan-jangan ada kejadian lain atau ada hubungan lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sebetulnya apalagi sudah berkata kasar yang itu menyakitimu gitu ya, Wi, itu juga sudah toksik gitu ya, hubungan itu toksik gitu ya. Terus
dan Dwi lebih banyak ngalah gitu akhirnya kan, gitu, lebih banyak ngalah, kemudian mungkin juga abis marah-marah kayak gitu didiemin ya, silent treatment gitu ya, itu kan juga sebetulnya jadi toksik ya sebetulnya. Nah, bagaimana akhirnya sekarang mau menyelesaikan masalah itu? Ya tentu harus diselesaikan. Tadi itu caranya apa? Caranya ya paling utama adalah komunikasi tadi. Komunikasi dan komitmen sebetulnya. Nah, komitmen tadi itu memperbaiki kedua belah pihak. Jadi apa yang ingin Dwi rubah dari pasangan Dwi, begitu pula sebaliknya. Itu disepakati. Nah, gitu ya, disepakati. Jadi kalau melakukan kesalahan A kembali misalkan gitu, ya udah konsekuensinya apa gitu ya. Kalau misalkan harus mengakhiri hubungan ini misalkan ya sudah, memang mungkin itu jalan terbaiknya. Tapi melalui tadi itu diomongin dulu baik-baik, dikomunikasikan baik-baik, kemudian dibuat komitmen bersama gitu. Kalau misalkan kedua belah pihak ini memang mau memperbaiki atau memperjuangkan hubungan. Benar, yes ya, perlu ya komunikasi dan juga penyadaran diri ya Pak Azlan ya. Oke, reflection that's coming from Christina Aguilera, sahabat Raya. Pastinya mungkin buat kamu yang dari tadi tegang banget ya dengerin Widhi Soraya dan juga Pak Azlan dan juga Kak Ule, mulai refleksi dulu aja diri kamu ya. Jangan tegang-tegang, karena sekarang pembahasannya lebih rileks lagi nih ya. Bagi buat kamu yang pengen banget ya gabung nih barengan mereka di jurusan psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, karena memang mereka adalah orang-orang yang terbaik banget sih ya, orang yang expert di bidangnya. Kamu boleh banget gitu untuk daftar di Universitas Muhammadiyah Lampung. Tapi sebelumnya nih Kak Ule kan dari mahasiswa psikologi yang ada di Universitas Muhammadiyah Lampung ya. Belajar apa aja Kak kira-kira psikolog yang ada di UML itu? Nih biasanya anak-anak zaman sekarang kan harus tahu dulu nih bebannya gimana nih. Iya. Jadi sebenarnya apa yang dipelajarin di psikologi ya, sebenarnya kalau misalnya yang ditanya apa yang dipelajarin, banyak banget yang dipelajarin. Tapi mungkin aku lebih mau membahas manfaatnya ya. Karena kalau yang dipelajarin itu kompleks. Jadi kamu belajar dari sosial, kamu belajar dari yang berkaitan dengan fisik kamu ya, dengan fisiologis kamu pun kamu belajar gitu. Terus religiusitas kamu belajar gitu. Banyak hal yang kamu pelajarin, tapi untuk ngeringkes itu semua mungkin aku mau kasih gambaran kayak gini. Belajar psikologi itu mungkin kalau aku bisa bilang paling terasa manfaatnya ada di diri aku. Itu di diriku sendiri terasa dari cara aku menghadapi kehidupanku gitu. Masalah-masalahku, cara aku ngambil keputusan itu benar-benar kerasa banget setelah aku masuk di psikologi gitu ya. Terus abis itu tuh terus apa lagi yang dipelajarin? Aku dipelajarin diminta untuk bisa mengenali diriku. Gitu, sebelum memahami orang lain. Itu. Terus ada juga kalau, nah ini catatan biasanya banyak banget yang tanya gini, karena kebetulan aku membantu di bagian pendaftaran. Jadi apa, banyak banget yang nanya, Kak sebenarnya kalau mau masuk ke psikologi itu harus pintar matematika atau gimana? Ada hitung-hitungan atau enggak? Jadi aku mau kasih tauin bahwa kalau di Universitas Muhammadiyah Lampung, psikologi itu dia masuknya di sosial ya. Masuknya di sosial, dan kita itu bukan yang harus kita pintar hitung-hitungan dan lain-lain. Ada hitung-hitungan nggak Kak? Ya tetap ada dong, tetap ada. Tapi kita nanti bukan hitung-hitungan yang gimana-gimana itu enggak. Karena kita kaitannya lebih banyak perhitungan-perhitungan, pelajarannya seperti itu nanti untuk pengolahan data. Pengolahan data keperluannya apa? Untuk deskripsi. Gitu. Memang ya, itu memang harus sejalan, nggak bisa kita hindarin salah satu. Bener. Gimana mau selesai Bu? Kecuali kalau skripsi udah hapus. Ada ya saya skripsi dihapus ya. Tapi permasalahan sekarang juga nih Pak Azlan dan juga Kak Ule ya, karena mungkin terdampak pandemi COVID-19 banyak juga perekonomian keluarga yang mulai merosot ya. Sampai-sampai nih mereka mencari cara kira-kira ada beasiswa nggak sih? Nah kalau misalnya di Universitas Muhammadiyah Lampung kira-kira ada beasiswa apa aja tuh yang disediakan? Mau mulai dulu nih ya. Iya, boleh. Nih, jadi kalau di Universitas Muhammadiyah Lampung kita tuh banyak banget jalur beasiswa gitu. Jadi memang kita punya 13 jalur beasiswa. Masih banyak jalur-jalur yang lain sebetulnya, tapi aku sebutin yang mainnya nih, utamanya ada 13 gitu. Jadi sebetulnya kalau teman-teman mau informasi lebih detailnya bisa langsung lihat di sosial media kita gitu, bisa langsung lihat di UM_Lampung, itu ada semuanya. Tapi aku kasih yang ininya deh, informasinya. Satu, yang teman-teman bisa ikutin untuk teman-teman yang punya prestasi akademik dan juga non akademik, itu bisa. Yang tahfiz Quran itu benar-benar dapat keistimewaan sekali dunia akhirat ya kan. Jadi teman-teman semua akan dibantu untuk bebas biaya SPP-nya gitu loh. Itu ada untuk untuk hafiz Quran. Terus abis itu masih ada juga untuk beasiswa, ada namanya RDS.
RDS Kita apaan RDS. tuh? Rural Development Scholarship. Jadi itu adalah kerjasama dengan jalur desa. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya tinggal nggak di Bandar Lampung, tenang, kita sudah bekerja sama dengan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan diturunkan ke seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung. Gitu. Caranya adalah tinggal teman-teman datang ke kantor desa, minta surat rekomendasi yang menyatakan bahwa saya atas nama Aulia gitu ya, mendaftar di Universitas Muhammadiyah Lampung dengan jurusan atau prodi psikologi gitu. Jadi desa ini nanti akan melegalkan bahwa benar mendelegasikan itu salah satu warganya untuk kuliah. Oke. Pokoknya mereka hanya butuh surat rekomendasi dari desa, itu mereka bisa masuk lewat RDS. Oke. Adapun persyaratan-persyaratan lain itu kayak tadi yang aku udah bilang, bisa dilihat di sosial medianya. Tapi sebagai contohnya aja kita butuh fotokopi, ada SKHU, SKL, ijazah kayak gitu. Kalau misalnya nggak anak-anak yang baru lulus sekarang kan itu belum ada tuh ijazah dan lain-lain, boleh dipilih SKL nggak apa-apa. Gitu, SKL nggak apa-apa, cuman pas foto terus habis itu ada biaya untuk registrasi itu 350.000. Itu sih yang perlu yang perlu untuk dilengkapi gitu kan. Terus kalau misalnya terkait dengan beasiswa yang lain itu masih banyak banget. Bahkan sampai dengan kepolisian, sampai dengan kepolisian kita ada kerjasama dengan kepolisian. Jadi untuk seluruh sahabat Sonora, kalau bekerja pada saat ini sebagai polisi gitu ya, jadi kita ada kerjasama dengan Polda Lampung. Sebenarnya sudah kita sosialisasikan kepada seluruh Polres di Provinsi Lampung gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau berkuliah di Universitas Muhammadiyah Lampung nanti akan dapat biaya khusus. Oke, dapat biaya khusus dengan cara apa? Nanti meminta rekomendasi dari pimpinannya. Kayak gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kayak mananya bisa langsung menghubungi ke kontak kita. Gitu boleh dikasih tahu nih kalau iya, nanti kita bakalan kasih tauin. Terus selain itu juga yang perlu teman-teman tahu semuanya bahwa di Universitas Muhammadiyah Lampung kita punya 2 kelas. Yang artinya itu nanti bisa jadi pilihan juga gitu loh. Jadi untuk teman-teman semuanya, selain kita membantu dari biaya perkuliahannya, artinya karena ada beasiswa, kita juga membantu untuk fleksibilitas teman-teman semuanya gitu. Kita juga ada yang 100% ya. Jadi kayak KIP kuliah, jadi program pemerintah itu juga Universitas Muhammadiyah Lampung itu sangat mendukung dan sangat terbuka gitu ya. Bahkan ikut membantu di situ. Jadi kalau KIP kuliah itu, kalau dulu namanya bidik misi, itu bahkan si mahasiswa itu diberi dana gitu ya untuk living cost-nya, untuk pendidikannya dia tidak perlu mikir. Jadi 100% betul-betul tinggal kuliah aja. Ya salah satu yang boleh kuliah itu ya salah satunya di psikologi juga boleh. Dia terima KIP kuliah itu juga. Ternyata memang Universitas Muhammadiyah Lampung ini juga ngasih kamu kesempatan dan juga manfaat yang banyak banget ya. Kemudahan juga sahabat Sonora yang mungkin benar kata Kak Ula tadi, kamu bisa akses informasi lebih lanjutnya ya. Mungkin di websitenya di www.uml.ac.id, atau mungkin kamu yang mau langsung daftar bisa dicek di www.pendaftaran.uml.ac.id. Tapi untuk pelaksanaan pendaftarannya nih, kira-kira dilakukan secara online atau offline? Ya, jadi kalau untuk pelaksanaan pendaftaran kita bisa offline dan online sebenarnya. Nah, aku cuma mau nyampein gini untuk teman-teman semua, karena kebanyakan yang datang ke kita itu kan mau konsultasi dulu biasanya gitu ya. Mau konsultasi itu senyamannya teman-teman aja, disesuaikan dengan jaraknya jauh dari universitas gimana. Kalau memang bisa hadir itu lebih enak sebetulnya. Tapi kan mengingat dengan kondisi yang kayak gini sekarang, kita juga melayani kok untuk online. Jadi boleh nanti ngobrol dengan kita kira-kira gimana, di prodi apa yang tepat gitu ya, sesuai dengan passion kita. Jadi bisa melalui online dan juga melalui offline. Kalau misalnya melalui online, teman-teman bisa menghubungin ke nomor WA kita di 0811 76 37 73 kali. Jadi bisa dihubungin ke sana. Itu nanti layanannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore gitu. Itu bisa melalui telepon atau melalui WhatsApp gitu. Tapi kalau misalnya memang udah yakin, udah mau langsung daftar lewat web aja. Langsung gitu. Ya. Udah nggak perlu ragu-ragu lagi. Tapi kalau misalnya saya pengen curhat dulu dengan Pak Azra dan juga kawan, boleh silakan ya datang ke web, pasti bisa ketemu langsung ya Pak ya. Bahkan kalau untuk teman-teman yang remaja itu kita kasih free biasanya, gratis. Jadi kita itu bentuk CSR kita ya. Jadi kita sangat membantu. Jadi kayak terus teman-teman adik kita juga yang teman-teman mahasiswa itu sangat
welcome gitu. Kalau teman-teman remaja gitu mau konsultasi, mau curhat, itu kita gratis. Oke, atau mungkin kamu mau to become jadi seperti Kak Ule ya, mulai dari yang suka banget dengan dunia permasalahan remaja, silahkan masuklah jurusan psikologi yang ada di Universitas Muhammadiyah Lampung. Oke, mungkin dari Pak Azlan dan juga Kak Ule ada yang ingin ditambahkan sebagai closing statement kita di siang hari ini? Kalau dari saya tuh kaitannya tadi dengan kampus Universitas Muhammadiyah Lampung ya, itu ada 12 prodi, nanti sebetulnya dibantu. Jadi ada frontliner kita itu kayak teman-teman kayak Ule ini. Jadi teman-teman itu juga dibekali untuk konsultasi gitu ya. Jadi kan ada minat bakat ya. Jadi kita punya tes minat bakat. Kalau masih ada yang galau mau masuk jurusan apa sih, gitu ya, nanti bisa curhat ke kayak teman-teman kayak Kak Ule ini. Nah terus kemudian kalau kayak yang tadi yang psikologi itu, kalau kelebihannya sih menurut saya gitu ya, dibandingkan ada beberapa perguruan tinggi lain yang ada psikologinya, kalau di yang sempat saya rasakan dan juga saya aktif di sana gitu ya, kalau di psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung itu seimbang dan sama-sama bagus antara teorinya yang diberikan dosen, kemudian prakteknya yang dilakukan di lab, sama wadah di organisasi kemahasiswaan yang tadi kayak Pikwarda tadi. Nah mungkin yang terakhir kaitannya dengan toxic love sendiri, sebetulnya saya ingin lebih penekanannya tuh adalah ke kesehatan mental kita sendiri sih gitu ya. Kita harus bukan hanya fisik aja yang kita pikirin, tapi kesehatan mental juga penting. Jadi kalau menurut saya, sayangi diri, kemudian hargai juga hati, karena kesehatan mental diri itu lebih berarti. Wow, luar biasa, kontennya luar biasa sahabat-sahabat ya. Karena memang sudah waktunya yang habis. Kak Ule dan juga Pak Azlan, terima kasih banyak ya untuk waktu dan juga pencerahan kita semua tentang toxic love ya.